Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke part kedua dari materi asam amino dan protein. Masih bersama Bu Amel di di akun Lonceng Kampus. Baiklah adik-adik, sebelum itu gitu ya, marilah kita berdoa dulu menurut agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk ke topik bahasan kita yang kedua, yaitu tentang klasifikasi asam amino. Jadi di video pertama kalian sudah belajar tentang apa itu asam amino, ya. Kemudian kalian juga udah tahu bagaimana cara memberikan nama pada asam amino. Nah, pada bagian video ini kita akan belajar tentang klasifikasi asam amino. Oke, secara garis besar klasifikasi asam amino itu udah sering banget kalian dengar gitu ya. Apa aja sih istilahnya? Yaitu adalah esensial. Jadi kalau kalian ingat ada asam amino esensial atau AAE gitu ya. Kemudian ada juga asam amino non esensial ya. Dan semi diantaranya kita sebut sebagai semi esensial. Nah, apa sih bedanya gitu ya antara esensial, semi esensial dan non esensial gitu ya. Nah, kalau asam amino esensial itu nggak bisa diproduksi oleh tubuh kita gitu ya. Jadi kita membutuhkan tambahannya gitu ya, atau asam amino ini gitu ya, diperoleh dari makanan. Ya, jadi sumbernya esensial dibutuhkan oleh tubuh kita, tapi nggak bisa diproduksi di dalam tubuh kita gitu ya. Makanya kita harus konsumsi dari makanan ya. Bisa daging, telur, kentang, ya, susu, kacang-kacangan, ada banyak sekali ya, tergantung jenis asam amino yang dibutuhkan tubuh kita. Nah, kalau non esensial ini apa maknanya gitu ya? Dia bisa disintesis di dalam tubuh sepanjang bahan bakunya ada. Ya, dan ini dalam kondisi normal sehingga kita tidak terlalu butuh dia dari luar karena memang udah ada di dalam tubuh kita. Ya. Nah, berikutnya itu yang terakhir adalah klasifikasi asam amino berdasarkan sifatnya, yaitu yang semi esensial. Ini kondisinya bagaimana sih yang dimaksud semi esensial? Ya namanya semi berarti dia antara esensial dan non esensial. Dia bisa diproduksi oleh tubuh sepanjang kondisi tertentu, ya. Tetapi pada kondisi normal dia sudah tidak diproduksi lagi. Contohnya apa nih? Contohnya ini adalah asam amino yang ada pada tubuh bayi, ya. Jadi dia ada satu asam amino yang dipakai untuk tumbuh kembang bayi. Lama kelamaan gitu ya, setelah dia menginjak usia anak-anak dan dewasa, itu tidak diproduksi lagi sehingga kita perlu konsumsi dari luar. Ya, jadi semi esensial seperti itu. Nah, apa aja sih yang termasuk asam amino esensial? Itu ada valin, ada leusin, ada isoleucin, ada lisin, histidin, arginin, metionin, ada fenilalanin, ada tritofan dan teorin. Ya, teorin. Jadi nanti kalian bisa googling gitu ya atau baca buku tentang asam amino. Ini ada banyak sekali manfaatnya gitu ya. Kemudian yang untuk non esensial ada glisin, alanin, serin, asparagin sampai dengan tirosin. Oke. Nah, semi esensialnya itu ada histidin, tirosin, sistin, glisin, serin, dan niacin. Nah, pada kanal YouTube ini kita tidak akan bahas satu persatu, tapi Bu Amal akan ajak adik-adik gitu ya untuk googling, searching gitu ya, atau untuk literasi baik secara online maupun mungkin kalian bisa datang ke perpustakaan di kampus gitu ya untuk mencari fungsi dari masing-masing si esensial ini ya. Jadi si asam amino esensial, semi esensial dan non esensial yang sudah kalian ketahui. Oke, next ya. Nah, bagaimana sih cara mempelajari? Yang pertama adalah kita akan bahas dulu contoh nih, ada lisin gitu ya. Nah, kita lihat dulu fungsinya apa sih lisin ini ya. Jadi lisin ini sebagaimana yang sudah kita ketahui tadi, dia adalah jenis asam amino ya yang juga merupakan komponen penyusun protein. Nah, dan dia itu termasuk jenis apa tadi? Asam amino esensial. Artinya apa? Lisin ini tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita, ya, sehingga harus kita konsumsi dari makanan maupun dari suplemen. Oke, kita lihat fungsinya ya. Kenapa lisin ini menjadi penting gitu ya? Yang pertama dia berfungsi untuk menopang pertumbuhan ya secara normal.
Oke, kemudian juga dia berfungsi untuk siklus perluhan dan pembentukan otot, lalu dia juga berperan untuk memindahkan lemak nih antara sel antar sel sehingga bisa dibakar menjadi energi. Nah, tak hanya itu gitu ya, ternyata lisin juga gitu ya dibutuhkan untuk pembentukan karnitin. Ya, jadi karnitin ini adalah jenis senyawa yang sering sekali ditemukan dalam banyak sel di dalam tubuh. Nah, untuk lisin sendiri, kalau adik-adik ingat ya, jadi nanti kalau kita ngomongin lisin nanti ataupun asam amino kita akan mengenal ada L asam amino dan D asam amino. Jadi agak-agak mirip dengan karbohidrat gitu ya. Nah, bentuk yang paling sering ada gitu ya, yang ada di dalam tubuh atau sering digunakan tubuh itu adalah L-lisin. Ya, jadi L-lisin itu terkandung secara alami di dalam makanan dan juga tersedia dalam bentuk suplemen. Oke, next kita akan bahas dari mana aja sih gitu ya, karena dia esensial kita harus konsumsi. Nah, lisin ini ada di makanan apa aja sih gitu ya. Oke, kita akan lanjut ke sumber asam amino atau sumber asam amino dari khususnya untuk lisin gitu ya. Jadi yang pertama gitu ya, adik-adik bisa konsumsi daging, jadi seperti daging sapi, ayam, domba, kambing. Ini ada atau tinggi dengan kandungan asam amino jenis lisin, ya. Kemudian juga dia ada di makanan seafood seperti kerang, udang, dan tiram, gitu ya. Ada juga di ikan seperti salmon, cod, dan tuna. Lalu ada di produk susu ya, semua jenis produk susu, susu, keju, yogurt gitu ya. Kemudian di jenis sayuran ada kentang, paprika, daun bawang ya. Jadi ini sebenarnya sehari-hari pun kita konsumsi ini gitu ya. Jadi dia adalah sumber asam amino alami. Kemudian kita juga menemukannya dalam buah seperti buah alpukat, aprikot kering ya, dan pir gitu ya. Kemudian dalam berbagai jenis legumnya atau kacang-kacangan ada kedelai, kacang merah, kacang Arab. Nah, seperti yang disampaikan tadi, selain secara alami ada di dalam makanan, ada juga produk ekstraknya gitu ya. Itu dalam bentuk suplemen ya. Jadi fungsinya apa sih? Kenapa memang sangat dibutuhkan? Tadi sudah kalian ketahui ya, ada beberapa fungsi. Jadi memang secara garis besar manfaat dari asam amino jenis lisin ini sangat banyak ya, seperti mampu mengurangi kecemasan, mengatasi lepuhan kulit pada penderita herpes karena tadi fungsinya sebagai zat pembangun ya. Kemudian juga dapat mengoptimalkan penyerapan kalsium ya, serta dapat mempercepat pemulihan luka. Oke, jadi secara alami ini bisa kalian konsumsi gitu ya dan kalian peroleh dari makanan. Nah, selain itu tadi ada juga yang dalam bentuk suplemen gitu ya. Nah, boleh-boleh aja gitu ya, nggak ada masalah kalau ingin mengkonsumsi dalam bentuk suplemen karena secara umum dia aman. Tapi sekali lagi ingat gitu ya, jangan berlebihan ya karena dia punya efek samping gitu ya. Efek sampingnya apa gitu ya? Sorry. Ya, efek sampingnya itu diantaranya adalah bisa sakit perut, ya, bisa diare gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak berlebihan. Jadi karena dia hanya bagian kecil yang kita butuhkan, tetap dibutuhkan boleh dikonsumsi tapi hanya pada kadar kebutuhannya saja. Tapi sebaiknya Bu Amal sarankan tetap konsumsi dari sumber alami. Ya, oke. Ini untuk klasifikasinya secara garis besar. Jadi tadi adik-adik tinggal mempelajari ya, gitu ya, dibikin gitu ya, untuk jenis-jenis asam amino lainnya, bagaimana fungsinya, ya, kemudian bisa diperoleh dari mana saja. Ya, jadi nanti itu konsepnya sehingga adik-adik tahu gitu ya, bahwa memang Tuhan menciptakan banyak sekali produk alam yang memang berkhasiat untuk tubuh dan bisa kita penuhi untuk kebutuhan tubuh kita. Oke, ini penjelasan singkat untuk klasifikasi asam amino. Ini video kedua ya tentang asam amino dan protein. Selanjutnya nanti kita akan bahas di video ketiga ya tentang keasaman dan kepolaran asam amino. Oke adik-adik, jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share, kemudian like, ya, dan jangan lupa subscribe. Oke, sekian dari Bu Amel untuk video kedua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.